Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ribetnya Jadi Perempuan di Indonesia bersama saya Linda Handayani. Pada video kali ini saya ada di ruang kerja ya sekarang. Jadi ini beberapa buku yang sering saya baca atau menemani perjalanan saya dalam mengajar. Dan beberapa waktu mungkin saya biasanya mengajar di sini atau membuat video pembelajaran di sini juga. Jadi selain melaksanakan tugas domestik, saya juga melaksanakan tugas publik sebagai dosen. Nah, hari ini saya mau berbagi tentang bagaimana cara mengatasi keresahan kita sebagai ibu pekerja ketika menghadapi kantor gitu, ketika ada di kantor atau ketika menghadapi di satu sisi keinginan untuk naik jabatan, di sisi lain kita punya kehidupan pribadi yang nggak sederhana juga ya untuk diatasi gitu. Anak-anak, apalagi yang punya balita, terus suami yang mungkin punya keinginan untuk diperhatikan juga. Bagaimana mengatasinya ketika kita kepikiran terus ada di kantor? Nah, ini 5 hal yang bisa kita usahakan ya. Pertama adalah membuat time block pada kalender kita untuk menetapkan prioritas pekerjaan. Jadi, yang namanya kantor kan itu isinya adalah pekerjaan ya, tugas-tugas karir gitu, tugas-tugas profesional. Oleh sebab itu, agar kita tidak terdistraksi dengan pertemanan, dengan tugas di rumah, kita perlu memastikan bahwa setiap waktu yang ada ketika kita di kantor sudah tepat dan sudah jelas mau dialokasikan untuk apa. Agar ketika ada di kantor kita tuh mindful ada di sana dan mungkin bisa jadi 100% mengerjakan tugas-tugas yang ada di sana. Kenapa kita harus mengerjakan tugas-tugas tersebut ketika ada di kantor? Lagi-lagi agar kita bisa maksimal ketika ada di rumah gitu. Ketika ada di rumah kita nggak kepikiran sedikit pun dengan tugas kantor karena semuanya sudah selesai di kantor. Yang kedua adalah menetapkan batasan kepada atasan, kepada kolega kita gitu ya. Caranya adalah dengan menyampaikan kita sedang mengerjakan sebuah prioritas gitu. Jadi kalau suatu saat kita dikasih kerjaan tambahan, kita perlu berani untuk menyebutkan, "Oh ya, terima kasih telah mempercayai saya untuk mengerjakan tugas ini. Kebetulan saya sedang mengerjakan tugas sebelumnya yang deadline-nya itu 2 hari lagi misalnya. Jadi saya masih harus mengerjakan tugas tersebut. Apabila saya memang tetap harus mengerjakan hal itu, mungkin saya bisa mengerjakannya dalam 2 hari dan saya baru bisa mengumpulkan tugasnya itu 2 hari ke depan gitu. Itu menjadi salah satu pertimbangan ya bagi atasan Anda, apakah dia akan memberikan pekerjaan itu kepada Anda atau memilih orang lain gitu. Kalau memang udah nggak bisa, ya memang harus pilih orang lain, kita juga bisa merekomendasikan siapa sih sebenarnya yang punya skill yang tepat untuk pekerjaan tersebut gitu. Kemudian yang ketiga adalah realistis dalam menetapkan ekspektasi ya. Kita emang nggak bisa menyamakan kemampuan kita yang sekarang setelah menjadi ibu dengan kemampuan kita ketika masih lajang gitu, masih single. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin hasilnya bisa di bawah kemampuan kita sebelumnya atau waktunya lebih lama dari kemampuan kita sebelumnya, ya terima aja gitu. Karena kita tidak sedang berlomba dengan siapapun ya. Kita sedang survive gitu, kita sedang bertahan untuk bisa menjadi ibu pekerja yang waras gitu. Jadi udah biarin aja keambisan kita yang dulu. Sekarang kita udah ada di zaman yang harus realistis menghadapi apa yang kita hasilkan. Kemudian yang berikutnya adalah kita perlu fokus pada small goal ya. Jadi karena sometimes mungkin
ada kepikiran rumah gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang besar itu bisa kita preteli gitu. Jadi goal-goal yang kecil agar pekerjaan besar itu terasa lebih ringan gitu ya. Itu bisa membuat kita yang banyak kena distraksi atau mudah terkena distraksi terbantu. Misalnya ketika kita perlu mempersiapkan presentasi untuk sebuah rapat atau untuk sebuah proyek ya, kita bisa membagi dengan, oh pertama saya harus mencari idenya dulu. Mencari ide dengan apa? Dengan brainstorming dengan teman-teman atau cari tahu benchmarking ke perusahaan lain secara online misalnya ya, ngepoin program-program yang serupa di perusahaan lain. Kemudian setelah itu stop benchmarking, sekarang ubah ide itu jadi sesuatu yang baru. Dan ini berarti kita stop connect dengan internet, tapi kita benar-benar lakukan penelitian goalnya apa dari proyek tersebut dan apa yang kita bisa bikin dari gagasan yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah setelah itu baru deh kita bikin presentasi yang akan kita sampaikan ke atasan kita. Dengan goal-goal kecil itu akan lebih ringan ya dan kita nggak akan terbebani dengan tugas yang cukup besar. Yang berikutnya adalah kita perlu melakukan manajemen stres. Manajemen stres ini kalau untuk seorang muslim cukup mudah ya. Kita bisa sangat mindful apabila melakukan sholat 5 waktu dengan tumaninah. Jadi sholat itu jadi meditasi buat seorang muslim. Mengapa sih Allah ngasih sholat di sela-sela pekerjaan kita dan sering banget gitu ya, nggak ada agama yang memberikan ibadah yang sehari itu 5 kali gitu. Ternyata itu adalah sarana agar kita bisa mindful, agar kita bisa reduce stres kita dalam kehidupan dan rehat sejenak ketika sholat itu bisa menyegarkan pikiran kita gitu. Asalkan juga ketika kita sholat kita sadar gitu bahwa kita sedang menghadapi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan sebagai zat yang mengatur kehidupan kita. Jadi ketika kita sholat kita nggak terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi gitu karena kita sedang menghadap zat yang mengatur segalanya gitu kan. Minta tolong aja sama Allah ketika sholat gitu dan semuanya akan terasa baik-baik saja. Seperti itu. Terus yang terakhir dan sometimes untuk ibu-ibu yang ambis ini dianggap sesuatu yang negatif yaitu istirahat ya. Tubuh kita butuh istirahat, pikiran kita juga butuh istirahat. Jadi mengambil istirahat itu sesuatu yang sangat wajar di kantor gitu. Asalkan kita nggak nyolong-nyolong aja gitu ya istirahatnya. Jadi lebih baik ketika manajemen waktu kita sudah betul dan memang semua pekerjaan sudah dikerjakan dengan maksimal sesuai dengan targetnya, kita bisa mengambil istirahat dan bisa rileks sejenak untuk melonggarkan atau untuk untuk mengistirahatkan otot-otot kita juga gitu. Jadi yang bekerja itu kan bukan hanya pikiran tapi otot kita juga. Dengan beristirahat, kita bisa menambah energi untuk lebih baik lagi pada pekerjaan berikutnya gitu. Dan salah satu hack ya dalam manajemen produktivitas, justru sebenarnya yang harus kita prioritaskan di awal sebelum menetapkan jadwal adalah tentukan kita tuh mau istirahat kapan gitu. Agar waktu istirahat yang sudah kita agendakan itu tidak terambil oleh yang lain. Nah, setelah itu baru bikin time block tadi agar semua pekerjaan itu tidak mengambil waktu istirahat kita. Kayak gitu. Oke, mungkin itu saja ya Mams untuk hari ini. Semoga bisa memberikan sedikit informasi untuk Mams dalam menghadapi pekerjaan di kantor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.